Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami selaku kelompok 8 akan menjelaskan mengenai kewajiban perpajakan bagi data analis. Yang mana sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama terdiri dari saya, Andini Septiana, dan teman-teman saya, M. Rifki Nazminur, serta Arwidiananda Putri. Pada intinya, kami akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama, apa itu data analyst? Lalu, sebab wajib pajak bagi data analyst, tarif pemotongan PPh 21 bagi data analyst, perhitungan PPh 21 bagi data analyst, pembayaran pajak bagi data analyst, serta penyampaian SPT tahunan wajib pajak OP. Pertama, apa itu wajib pajak? Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU KUHP, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apa itu data analyst? Data analyst adalah suatu bidang pekerjaan yang mana diperuntukkan mendapat dan menggunakan data yang ada untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam hal ini, data analyst menentukan harga produk, cara mengurangi biaya, memecahkan masalah, dan menentukan arah bisnis. Ya, selanjutnya itu sebab WP bagi data analis. Bahwa seperti yang kita tahu, pekerjaan seperti dokter, notaris, akuntan, pemberi jasa, dan direct selling termasuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Memperhatikan pasal 1 angka 24 UU KUP, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja, yang mana dapat disimpulkan, data analis tetap memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP agar dapat membayarkan dan melaporkan pajak penghasilannya. Selanjutnya itu perhitungan PPh 21, bahwa dalam hal perhitungan PPh pasal 21 bagi pekerja data analis memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPh. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 garis miring P garis miring 2016. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 garis miring PJ garis miring 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Dan yang terakhir, undang-undang terkait lainnya. Slide selanjutnya yaitu pemotongan pajak. Bahwa atas pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang bergaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Sebagai imbalannya, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Selanjutnya, pemotongan PPh 21. Memperhatikan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa besaran tarif penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKP sampai dengan 50 juta, tarif pajak 5%. Yang kedua, PKP lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajak 15%. Yang ketiga, PKP lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak 25%. Yang keempat, PKP lebih dari 500 juta, tarif pajak 30%. Nilai PPh 21 bukan pegawai adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan. Bagi penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka terkena tarif 20% lebih tinggi. Selanjutnya, cara perhitungan PPh 21 bukan pegawai. Yang pertama, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP. Dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dikali tarif pasal 17. Yang kedua, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP. Dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Dan yang ketiga, PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. Dihitung dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Selanjutnya, pembayaran pajak bagi data analis.
Yang pertama, wajib pajak mengakses aplikasi billing DJP atau melalui layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode billing yang terhubung dengan sistem billing Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan oleh bank atau pos persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, wajib pajak merekam NPWP, kode jenis setor, dan jumlah pajak yang akan dibayar dan akan diterbitkan kode billing by system. Yang ketiga, wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui teller bank atau pos persepsi, ATM, internet banking, mobile banking, EDC, dengan terlebih dahulu memasukkan kode billing. Dan yang terakhir, wajib pajak memperoleh bukti setoran pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan. Batas waktu penyampaian SPT adalah maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sekian materi mengenai kewajiban pajak data analis dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi para penonton. Terima kasih, sehat selalu.